ketika dia melihat istiqomah dalam tanda kutip ya dalam komunisme itu tidak membuat Cina menjadi bangkit, tidak pernah bisa. Tapi ketika sudah masuk ke dalam kapitalisme sebagiannya lagi komunisme, akhirnya Cina semakin kokoh kuat tuh. Sekokoh-kokohnya, sekuat-kuatnya juga tetap rapuh karena landasannya adalah landasan yang rapuh. Apa itu landasan rapuh? Itu landasan yang hanya mengandalkan akal manusia. Nah, kalau berbicara tentang penguasaan yang sekarang terjadi, identitas kapitalisme itu kan kepada ekonomi, uang. Jadi kalau ini yang sebetulnya lebih realistis ada di Indonesia, lebih realistis. Istilah ideologi itu perkara yang baru. Di zaman Nabi nggak ada istilah ideologi. Ya, apakah itu kemudian digunakan? Nah, akhirnya ketika orang mengatakan ideologi, dicari padanannya. Di dalam Islam, ideologi itu dikembalikan kepada asal makna bahasanya, yaitu adalah tempat memulai. Ya, makanya di dalam Islam ideologi disebut sebagai mabda. Mabda ya, dari bada'a mabda. Artinya memang udah menjadi tempat memunculkan suatu dasar yang nanti akan menghasilkan baik itu pemikiran maupun hukum-hukum, aturan, ketentuan. Nah, itu ideologi. Kalau itu ideologi itu Islam, maka dia mabdanya, istilahnya mabda Islam. Kalau mabda Islam, akidahnya Islam, dan dari akidah Islam itulah muncul aturan-aturan Islam. Nah, kalau misalkan ideologi itu bukan Islam, baik itu komunis, ya maka dia mempunyai dasar apa? Dia tidak mempercayai keberadaan Tuhan sebagai pengatur, sehingga dari ideologi komunis ini muncullah aturan yang sesuai dengan pemahaman dasar mereka dengan menafikan peran Tuhan di dalam kehidupan. Jadi itu. Kalau terkait dengan komunismenya, ini berkaitan dengan betul-betul tidak mempercayai ya bahwa Tuhan itu memang punya peran di dalam kehidupan, dan bahkan Tuhan itu dianggap tidak ada. Itu pengertian ideologi ya, secara umum lah. Ya. Gitu ya. Kemudian mengenai tadi bahwa selama ini kan ada kekhawatiran akan adanya potensi kebangkitan ideologi komunis, ya, apa yang disampaikan para ulama, apalagi kemarin sampai diseru pada para khotib Jumat ya, terkait dengan pada hari Jumat kemarin kan bertepatan dengan 30 September. Ya. Kepada para khotib itu untuk menyampaikan kehati-hatian ya atau kewaspadaan umat Islam terhadap adanya potensi kebangkitan ini. Nah, bagaimana pendapat Ustadz tentang betulkah ada kemungkinan bangkitnya ideologi komunis ini di negeri ini, Ustadz? Kalau bicara kemungkinan mah ada. Kemungkinannya besar tidak. Ya. Kemungkinannya ada, tapi berapa persen? Kalau saya orang beriman ini, kita menyandarkan bahwa ini sebagai sebuah ancaman, iya.
sebagai sebuah ancaman. Tapi sesungguhnya kalau kita belajar sejarah, ya, 1917 Bolshevik revolusi itu dimulai dengan melaksanakan konsep sosialis komunis di Rusia sampai 2 tahun kemudian pembantaian terhadap keluarga Tsar itu kerajaan Rusia, Nikolai II dan Ratu Isabel istrinya itu dibantai oleh komunis, oleh rezim Lenin, ya. Nah, tetapi ini hanya bertahan mungkin tidak sampai 100 tahun. Cuman beberapa puluh tahun, walaupun ini menginspirasi Mao Zedong mendirikan Partai Komunis Cina, ya, beberapa puluh tahun kemudian, tetapi kenyataannya Cina di akhir abad ke-20 memasuki abad 21 sudah menyerah dengan komunisme. Akhirnya dia menerima aspek ekonominya itu dalam liberalis kapitalis, tetapi walaupun beberapa ajaran politik dan beberapa ketentuan hukum mereka menggunakan komunis. Kalau melihat begitu, sebetulnya orang-orang yang dijadikan dasar komunisme itu sudah mati. Karena memang sebetulnya komunisme itu pasti gagal. Seandainya mau diusahakan juga. Ya, yaitu Cina itu kan sekarang sudah dua ideologi antara kapitalisme dengan komunisme. Tetapi yang perlu diwaspadai itu sebenarnya bukan aspek ideologi secara paripurna, tetapi orang-orang yang dulu berafiliasi kepada komunisme, yang mereka berusaha berkuasa kembali, bukan dalam rangka mewujudkan komunisme secara murni dan konsekuen. Data itu sulit, di tempat lahirnya juga tidak bisa. Tetapi perlu diwaspadai orang-orang orang-orang yang sebetulnya punya sifat pembangkangan terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, terhadap kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap kesucian Al-Qur'an. Sebetulnya ini kafir. Yang paling tepat sekarang itu PKI itu partai kafirin Indonesia. Partai kafir. Baik dia itu mau komunis mau kapitalis, sama-sama kafir. Yang diwaspadai itu. Nah, saya yakin seandainya mau bangkit besok lusa, misalkan nih, walaupun kemungkinan itu kecil, besok lusa dengan sesaat lagi akan dihilangkan, akan mudah sirna, sebetulnya, dan tidak akan pernah kekal, ya, karena mereka itu berpegang kepada ideologi yang dianggap rapuh secara akidah, dan hukum yang lahir dari akidah yang salah itu hukum-hukum yang tidak bisa mewujudkan keadilan. Manusia itu fitrahnya adil, dan siapa yang bisa mewujudkan keadilan? Islam. Nah, itu ya. Mungkin terakhir, Ustaz, tadi kalau kita dengar penjelasan Ustaz kan bahwa mungkin secara ideologi, ya, kemungkinan bahwa ideologi itu akan bangkit mungkin sulit, ya, karena memang pada kenyataannya mereka adalah sebuah ideologi yang rapuh. Ya, tapi kalau kita lihat dari katakanlah dari personal, ya, orang-orang yang mengemban ideologi ini memang masih ada, masih banyak. Nah, di situ kan tadi kalau saya terima dari penjelasan Ustaz tadi, bahwa mereka ini sebenarnya orang-orang yang secara ideologi mereka berideologikan komunis, tapi dalam sepak terjang mereka, dalam katakanlah kalau ketika mereka berkuasa, ketika mereka berpolitik, sebenarnya sudah tercampur dengan ideologi yang lain, ya, ideologi kapitalisme, ya. Berarti kesimpulannya bahwa yang mengancam kita, yang mengancam umat Islam, yang mengancam negeri ini itu bukan sekedar komunisme sebagai sebuah ideologi, ya, tapi ada ideologi yang lain, yaitu ideologi kapitalisme, gitu ya, Ustaz? Ya, betul. Mungkin bisa lebih diperdalam. Ya, jadi kalau kembali ke Cina saja sudah meletakkan keyakinan komunisme mereka, mengambil separuh dari keyakinan komunisme itu diganti dengan kapitalisme liberal. Nah, ini sebagai satu konsekuensi ketika dia melihat istiqomah dalam tanda kutip, ya, dalam komunisme itu tidak membuat Cina menjadi bangkit. Tidak pernah bisa.
Tapi ketika sudah masuk ke dalam kapitalisme sebagiannya lagi komunisme, akhirnya Cina semakin kokoh kuat tuh. Yeah. Sekokoh-kokohnya, sekuat-kuatnya juga tetap rapuh. Karena landasannya adalah landasan yang rapuh. Apa itu landasan rapuh? Itu landasan yang hanya mengandalkan akal manusia. Nah, kalau berbicara tentang penguasaan yang sekarang terjadi, identitas kapitalisme itu kan kepada ekonomi, uang. Jadi kalau ini yang sebetulnya lebih realistis ada di Indonesia. Lebih realistis kenapa? Karena Indonesia ini dikendalikan oleh apa yang disebut sebagai who has capital. Orang-orang yang mempunyai modal, punya uang. Punya uang ini kemudian memanfaatkan harta mereka, kemudian mengendalikan orang-orang yang memimpin ya dengan kekayaan mereka, dan pengendaliannya dengan cara apa? Dengan menghasilkan undang-undang, aturan yang berpihak kepada pemilik modal. Kalau sudah berbicara pemilik modal dan mereka berkuasa atas pemerintahan dan kekuasaan yang ada di negeri manapun, pasti itu bersifat kapitalistik. Nah, ini yang harus diwaspadai. Dan hari ini sedang berkuasa. Kalau kita mewaspadai komunisme, ya iya, wajib. Karena itu secara pemikiran, pemahaman, keliru, sesat, menyesatkan. Tetapi jangan pernah lupakan, Indonesia hari ini sedang dikuasai oleh oligarki. Oligarki itu adalah sebuah percampuran antara pemilik modal dengan penguasa. Ini secara nyata sudah ada, dan ini harus disadarkan umat bahwa inilah yang menjadikan Indonesia itu hancur. Komunisme akan muncul, pasti juga akan hancur. Tapi yang sekarang membuat Indonesia ini hancur adalah bagaimana orang-orang yang mempunyai kapital mengendalikan, dan setiap hukum yang lahir dari produk-produk hukum di parlemen maupun di pemerintah adalah mengikuti keinginan dari para pemilik modal. Inilah kapitalisme. Kapitalisme adalah sama PKI juga. Partai kafir Indonesia harus dibuang jauh-jauh. Ini yang menjadikan Indonesia ini hancur. Baik, terima kasih Ustaz. Mencerahkan sekali penjelasan beliau tentang potensi bangkitnya ideologi musuh-musuh Islam, yang sangat berbahaya bagi keselamatan umat Islam, bagi keselamatan negara ini, dan bagi keselamatan harta kekayaan negara yang demikian melimpah ini. Ya, karena yang namanya ideologi itu kan pasti punya sifat ekspansif, punya sifat menguasai, punya sifat untuk menyingkirkan ideologi-ideologi yang lain. Terutama mereka pasti ada upaya untuk menyingkirkan Islam sebagai sebuah ideologi. Kesimpulannya seperti itu. Baik, makasih Ustaz. Semoga sehat selalu. Amin. Ya, keluarga, para santri, dan Ustaz sendiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.